Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya memperbaiki aki kering yang sudah tidak bisa menyimpan strom ya. Jadi ini sebenarnya adalah aki semi kering karena di dalamnya masih ada elektrolit atau cairan ya. Kalau yang benar-benar aki kering itu adalah yang jenis lithium ion dan harganya bisa 10 kali lipat daripada yang model seperti ini. Oke, jadi sebelum kita memperbaiki aki ini teman-teman ya, jadi kita cek dulu untuk voltnya berapa yang masih tersisa. Kita cek volt. Ya, di sini terlihat angkanya adalah 10, maksudnya 11 ya. Muncul di 11 volt. Oke, ada 11 volt teman-teman ya. Jadi kita akan mengisi cairan yang ada di aki ini ya. Jadi aki ini kemungkinan besar itu adalah karena airnya itu habis teman-teman ya. Jadi ini tinggal 11 volt naik turun ya, jadi 10,9 11 ya. Kita bakukan 11 saja ya. Jadi kemungkinan besar untuk aki ini karena usianya belum terlalu lama, kemungkinan besar adalah karena cairannya itu habis di dalamnya atau tinggal sedikit. Jadi di sini kita gunakan metode yaitu kita tambahkan cairan. Nah, untuk menambahkan cairan pada aki model seperti ini teman-teman, ini agak sulit. Sulitnya karena di sini tidak ada tutup ya, tutupnya tidak ada di sini. Untuk buka tutupnya di sini nggak ada, harusnya ada 6 tutup ya, nggak ada. Kemudian sistem congkelnya juga tidak ada di sini. Jadi ini termasuk sulit karena ini sudah saya coba untuk saya congkel ternyata juga tidak bisa. Kemudian solusi terakhir untuk aki model seperti ini, kita harus pakai alat seperti ini teman-teman ya, pakai jarum suntik ya. Jadi untuk mengisi aki model ini kita butuh jarum suntik. Nah, gimana caranya? Itu gini teman-teman ya. Di sini ada terlihat samar ya. Mungkin teman-teman bisa ini kelihatan ya, di sini ada terlihat samar. Terlihat samar ada garis di sini ya, saya tunjukkan. Ada garis 1. Nih. Kemudian garis 2. Garis 3. Garis 4. Garis 5. Nah, di sini ada 5 garis pemisah. Di sini terlihat ya, samar-samar agak di bodi ini. Cuma samar ya. Jadi di sini terpisah menjadi 1 2 3 4 5 6. Terbagi menjadi 6 kolom. Jadi di antara garis dan garis ini di tengahnya ini ada lubang. Oke. 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6 lubang teman-teman ya. Jadi di titik-titik inilah letak daripada lubang untuk pengisian untuk isi ulangnya, untuk mengisi cairannya ya. Jadi seperti ini caranya, kita tebalkan dulu untuk ini garisnya biar lebih jelas, terus kita kasih tanda. Nah, setelah sudah 6 kolom ini udah ada tandanya semua teman-teman ya, barulah kita tambahkan cairan menggunakan suntikan ini. Kemudian sebelum kita tambahkan cairan, karena ini akinya usianya belum terlalu lama teman-teman ya, jadi kita menggunakan cairannya gini teman-teman ya. Untuk cairan campuran itu zurnya sedikit aja, jadi sekitar, andaikan ini itu menggunakan 10 ya, 10 zurnya sekitar cukup 2 lah. Oke, seandainya air akinya 10 sendok, yang zurnya cukup 2 sendok seperti itu. Dan ini saya menggunakan merek Jago semuanya ya. Untuk zur dan untuk air aki biasa saya menggunakan merek Jago, ini beli di Yogyakarta. Oke. Dan sekarang kita tuang dulu untuk campuran.
Kita tuang dulu untuk campuran. Siapkan wadah seperti ini ya. Jadi jangan terlalu banyak, karena untuk aki jenis semi kering seperti ini itu isinya hanya sekitar segini teman-teman ya, sekitar separuh ya, sekitar seginilah saya tunjukkan, sekitar segini. Oke, tidak terlalu banyak. Dan ini untuk suntikan saya menggunakan ukuran 10 ml. Misal 10 ml 10 suntik ya, itu berarti andaikan kita siapkan 10 suntik, berarti untuk zurnya kita siapkan cuma 2 suntik saja. Kira-kira seperti itu untuk campuran aki yang masih belum terlalu tua. Kemudian kita tambahkan zur. Oke. Sudah cukup untuk zurnya, jangan terlalu banyak. Oke, kemudian sekarang kita ke proses pengisiannya. Oke teman-teman, jadi ini tadi sudah saya lubangi, saya bantu pakai jarum pentul. Jadi ada 6 kolom di sini ya, yang saya sudah lubangi pakai jarum pentul. Kemudian sekarang saatnya kita melakukan pengisian. Untuk satu suntikan ini ada sekitar 10 ml. Oke, 10 ya, bisa sampai 12 ml. Oke, sekarang kita lakukan pengisian. Oke, ini 12, jadi ada 12 ml teman-teman ya, bisa full. Sekarang kita coba untuk melakukan pengisian. Oke, ini sudah masuk. Jadi caranya seperti ini. Oke, untuk pengisian kedua, ini adalah lubang kedua teman-teman ya. Oke, dan sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga teman-teman ya. Lanjut ke nomor 4. Oke teman-teman, sekarang yang nomor 6 ya, yang terakhir kita isi. Oke, jadi setelah kita lakukan pengisian dari 6-6-nya ya, kita cek lagi untuk voltnya apakah naik atau tidak. Tadi di 11 volt ya, kita cek dulu sebelum kita lakukan penchargeran. Oke, ini terbaca 11,3. Kalau mau naik berarti dia stabil, kalau masih naik turun di 11, 11,3, 11,5, 11 lagi berarti itu 11 artinya. Ini stabil di 11,3 teman-teman, berarti ini 11,2 ya, termasuk naik tadi cuma 11. Oke, artinya pengisian tadi berfungsi teman-teman, karena ada kenaikan sedikit di sini ya, di voltmeter. Selanjutnya sebelum kita pasang di motor itu wajib kita charger dulu, karena kita tidak tahu volumenya tadi ya. Kita charger dulu. Supaya kalau ada kelebihan air itu tumpah keluar. Tujuannya seperti itu. Supaya tidak mengenai motor. Oke, kita charger sekarang ya.
Oke, kita colokkan untuk chargernya, nanti pasti akan langsung naik. Oke, saya colok 1 2 3 cus. Oke, ada kenaikan di voltmeter, langsung naik di 11,5. loh, ampernya kok berhenti. Oh, ini colokannya kendor teman-teman ya, colokannya kendor. Oke, ini ampernya berjalan, artinya pengecasan masuk kalau ampernya ini berjalan. Oke, untuk pengecasan tidak perlu terlalu lama ya, sekitar 1 jam tidak masalah. Untuk bagusnya ya 3 jam itu lebih bagus, jadi kita bisa tahu berapa volume air yang dibutuhkan. Tujuannya dicas ini kalau ada kelebihan daripada air yang kita masukkan tadi supaya keluar, kemudian aki kita bersihkan baru dipasang di motor. Karena kalau tidak kita cas dulu, nanti kalau ada air yang keluar itu akan mengenai motor, nanti akan merusak motor, jadi bisa bikin karatan. Oke teman-teman, setelah beberapa menit pengecasan ya, oke, hasilnya sekarang menunjukkan angka 15,6 volt dan untuk ampernya tinggal 1 ampere. Kalau sudah begini ini artinya sudah pengecasan sudah full. Tapi di sini untuk tumpahan air dari atas ini masih mengalir, jadi kita biarkan dulu supaya sampai benar-benar tidak ada air yang keluar dari aki ya. Oke, jadi seperti ini tadi caranya memperbaiki aki kering yang model seperti ini. Jadi harus pakai jarum suntik di charger dan seperti yang saya udah arahkan tadi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sekian dari saya Hari SG dan saya ucapkan terima kasih.